Menunda pernikahan sama dengan menunda ibadah, karena nikah adalah ibadah. Bagi yang menambah pernikahan berarti menambah ibadah. Man tatawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, maka dia sudah menyempurnakan setengah iman. Setakwa-takwanya anak muda, kalau kau belum menikah, maka imanmu baru setengah. Saya sudah bilang ke calon mertua bahwa saya ingin menikahi putrinya, tapi calon mertua minta saya menunggu anak saya skripsi dulu. Padahal kamu sama-sama sudah ingin menikah. Nasib antum senasib macam saya ini. Aku mau pinang dia, kata dia nanti bila selesai kuliah, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh, hilang berganti, hilang saja tumbuh semua. Sekarang setelah saya masuk TV, baru dia menyesal. Bagaimana pendapat Ustaz tentang LDII? Dulu namanya Lemkari, pernah pula menyebut namanya Islam Jamaah, pernah pula menyebut namanya Islam Murni. Mengatakan hanya gurunya saya yang diakui keislamannya. Datang muridnya menjumpai saya. Islam katanya tidak sah kalau tidak bersyahadat di hadapan guru kami, karena guru kami yang sanadnya bersambung sampai ke Nabi. Hanya guru kami yang sanadnya sampai ke Nabi. Maka siapa yang tak berguru kepada guru kami tidak sah Islamnya. Maka aku kecek kenyok bawa guru wa angkas itu bersyahadat dengan ambo. Sanad ambo lebih sahih ke Nabi. Ambo dari guru ambo Sayyid Usama Mansi Al-Hasani Al-Maliki, dari gurunya sampai kepada Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki, dari gurunya Sayyid Alawi Al-Hasani Al-Maliki sampai kepada Imam Nabi, sampai kepada sahabat tabi'in, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Apa guru yang angkat sebuah bersyahadat di muka. Sombong mana Ustaz Somad itu? At-takabbur lil mutakabbir sedekah. Orang yang sombong kepada orang yang sombong sedekah. Ia memandang orang lain najis. Siang bertamu ke rumahnya, maka lantainya mesti dipel. Innamal musyrikuna najasun. Ia musyrik najis. Ambo sampai kini kalau ada bertamu ke rumahnya lain. Tapi kalau tahu ambo iko orang berkeyakinan bantu iko, dianggapnya ambo najis, ambo kau mesti dipel, maka ambo akan bertamu ke rumahnya. Pai ambo ke dapurnya, pai ambo ke kamarnya, pai ambo ke WC-nya, dia dipel saja. Ambo pegang kompor-kompornya saja. Semoga kita semua dirahmati Allah. Ana mau bertanya sama Ustaz, apa haj? Nahaja, yanhaju, manhaj, jalan yang dilalui, caro, jalan yang dilalui, manhaj, ma'ana alaihi wa ashabi, jalan yang ditempuh oleh aku dan sahabat-sahabatku. Karena ada di antara saudara kita yang dari sebelah mengatakan manhaj Ustaz Somad berbeda dengan mereka. Manhaj Ustaz Somad berbeda dalam masalah apa? Jauh dua masalah Allah. Dalam masalah apa? Jangan fitnah-fitnah di internet. Buktinya minta supaya tidak aja turun hujan. Memang banyak manhaj aku turun. Turun hujan. Salah, punya hujan turun hujan. Ikut dari kita turun hujan. Di mana letak perbedaan? Oh, Abdul Somad Iko berkeyakinan ada iman rukun iman dan kedua baca kepada iman dua balik. Itu berbeda manhajnya. Menjawab sama. Ada mentakwilkan ayat mutasyabihat dalam masalah takwil. Ayat-ayat mutasyabihat, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Wah, ini yang berikut manhaj Abul Hasan Al-Asy'ari, mentakwil Abul Hasan Al-Asy'ari Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan Imam Bukhari pun mentakwil, Imam Bukhari mentakwil, manhaj Imam Bukhari mentakwil. Kullu man 'alaiha fan, semua binasa, wa yabqa wajhu rabbika, yang kekal wajah Tuhan. Wajah Tuhan di situ bukan muka Tuhan, kata Imam Bukhari. Wajah Tuhan bukan muka Tuhan, makna wajah Tuhan mulkuhu, kekuasaan Tuhan. Imam Bukhari mentakwil. Jadi aku masih semanhaj dengan Imam Bukhari mentakwilkan. Jadi jangan teromah fitnah-fitnah tak tentu apa. Saya sudah berjuang berkorban, sholat malam, doa, nangis, sedekah, tapi cita-cita saya belum terwujud. Sedangkan banyak teman saya yang tak sholat, meninggalkan mengaji, tapi terwujud. Anak minta pisau, mak minta pisau, amak nak bagi pisau ke anak. Apa? Dia amak sayang ke anak.
akal engkau belum sempurna, nanti kasih engkau pisau, engkau potong urat nadimu. Kalau awak meminta kepada Allah, awak husnuzon kepada Allah, mungkin Allah akan tiga. Pertama, dijauhkannya dari azab sebesar itu kita minta. Yang kedua, ia alihkan ke nikmat yang lain. Yang keempat dan ketiga, diberinya nikmat itu di akhirat. Malah anak tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar tak pernah terlintas di hati manusia. Apakah orang yang mengatakan Allah di langit itu bisa kafir? Bisa. Nah, ayatnya, laisa kamitslihi syai'un. Allah sama dengan apapun. Ayat yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak setara dengan satu apapun. Baca buku apa? 30 masalah populer dalam pembahasan tentang ayat mutasyabihat, mengkaji Ar-Rahman Al-Arsy Istawa. Tengok penjelasan para ulama. Ambon tak bisa beli buku Ustaz, download di Play Store. Play Store 37 masalah populer, somat LC, enter. Bagaimana menyadarkan mereka yang mengatakan maulid Nabi itu bid'ah? Buat maulid, ya tahu. Maulid. Kalau awak kalah, nyo menang. Kalau inyo menang, awak kalah. Nah, kau akan ada buat maulid. Buat maulid. Maulid. Apa isi maulid itu? 5, 6. Pembukaan oleh protokol. Yang kedua, pembacaan Al-Quran. Yang ketiga, penjelasan tentang sejarah Nabi Sirah. Yang keempat, doa. Yang kelima, makan kalau ada. Itu isi maulid. Maka Imam Nawawi membolehkan, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membolehkan, Imam Suyuti membolehkan. Ikut 3 orang itu Hafiz, Al-Hafiz, kalau disebut Al-Hafiz 300.000 hadis di kepalanya, membolehkan maulid bantu ikut. Maulid dan tidak ada bid'ah di dalamnya. Pembukaan, baca Quran, pengajian, doa, makan, maka boleh maulid. Tapi kalau ada joget-joget, menari-nari, lalu memanggil roh Nabi, hai Muhammad datanglah, itu bukan maulid, itu manggil jelangkung hantu. Apa hukumnya pemimpin yang melakukan? Apa hukumnya perempuan? Apa hukumnya perempuan melakukan steril? KB terbagi 2. KB mengatur waktu, namanya tanzimun nasal. 2 tahun sekali hamil, 2 tahun sekali hamil, 3 tahun sekali hamil, boleh, namanya tanzim. KB yang memutui sama sekali namanya tahdidun nasal, haram, tak boleh. Contohnya laki-laki vasektomi, yang perempuan steril, tak boleh. Ibu merasa sudah mapan, anak sudah ada, tiba-tiba steril. Setelah steril tak bisa mengandung lagi. Tiba-tiba anak yang dua kecelakaan, mati, meninggal, menangis. Datang ke dokter, bisa saya mengandung lagi? Tak bisa. Akhirnya menangis. Ibu menangis, bapak tersenyum. Kenapa tersenyum? Tanyalah sama yang senyum. Tapi kalau dokter sudah memvonis ini tidak bisa lagi karena sudah hamil 3 kali belah, nanti kalau keempat bisa mati, boleh steril. Kenapa? Ad-darurat tubihul mahzurat. Melihat kondisi Indonesia sekarang, bagaimana Ustaz memandang urgennya khilafah. Khilafah itu hadiah dari Allah, kita siapkan saja. 5. Zaman khilafatun nubuwah, kenabian 10 tahun, Nabi menjadi pemimpin. Setelah itu khulafah Rasyidin 30 tahun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu khulafaul Ad, khalifah yang menggigit, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsman, Turki Utsmani tumbang 1924. Setelah itu yang keempat, pemimpin zalim. Dan kelima terakhir, al-khilafah ala minhaj an-nubuwah. Saya seorang single parent, bisa hidup. Apakah di hari nanti saya akan dipertemukan kembali dengan pasangan saya itu, sementara dia sendiri sudah punya pasangan hidup kembali? Kalau ibu menikah dengan 2 orang suami, yang pertama meninggal, menikah sekali lagi, eko di akhirat sama nama bersama Ustaz. Dijawab oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijrah. Nama kitabnya Ihya Ulumuddin, dalam kitab dan Mazhabul Akhlak, tentang masalah alat bercelah. Di situ disebut oleh Imam Bukhari, Imam Al-Ghazali, orang akan bersama dengan suami yang paling baik akhlaknya. Jika antara suami dan dua itu yang paling elok akhlaknya, baik agamanya, maka dengan itulah nanti dia di akhirat.
Apakah orang yang terkena sihir bagi wanita lajang obatnya mesti menikah? Tidak mesti. Tapi tengok dulu, bisa jadi dia gadis diganggu oleh setan, setannya datang laki-laki, setelah dia menikah dia lari. Kenapa? Karena suaminya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk memastikan, ruqyah dulu. Nanti bawa ke acara ruqyah Ustaz Zul, biar di ruqyah masal, nanti ada respon, muntah-muntah segala macam. Kalau tak ada respon, bisa jadi setannya sedang bersembunyi. Ustaz, senang sekali rasanya bisa bertemu Ustaz. Itu. Apakah boleh kita mendonorkan organ tubuh seperti jantung, ginjal setelah kita wafat agar bisa bermanfaat dan sesama muslim? Boleh, dengan syarat tak boleh mengambil keuntungan kompensasi. Buah pinggang, jantung, kornea mata. Itu apa? Fatwa ulama di Mesir. Donor, tapi dengan syarat tidak ada mengambil kompensasi sama sekali. Banyak sekarang orang mendonor, kata dia donor tak ada ambil kompensasi, tapi ahli warisnya mengambil keuntungan. Ini tak boleh, haram. Karena kita tak boleh menjual barang yang bukan punya kita. Kornea mata, katup jantung, buah pinggang, empedu bukan punya kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang banyak ayah memperkosa anak kandungnya, bahkan sampai hamil. Bagaimana Islam menyikapi ini? Bukankah kita harus berbakti kepada ayah ibu? Ayah yang memperkosa anak, maka dia ditanam sekerat badan, dilempar batu sampai mati. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki perempuan yang berzina sudah menikah, farjumuhumal battah, rajam dia pakai baju sampai mati. Mati hukuman dia, penjara terlalu ringan bagi dia. Maka kita harus menuntut ditegaknya hukum syariat Allah supaya efek jerah terjadi pada orang-orang yang berlaku. Anak yang mestinya diselamatkannya, orang tua menjaga fitrah anak, malah dia merusaknya. Maka ini hanya hukum Islam yang bisa. Penjara, di penjara, selesai keluar dia akan melakukan perbuatan itu lagi. Nauzubillah. Sumatera Barat merupakan daerah dengan masyarakat bersyariah. Mohon doa Ustaz agar Bank Nagari menjadi bank syariah seperti BPD Aceh dan NTB. Kita berdoa di akhir majlis, didoakan semua. Semoga di masa akan datang bank-bank daerah, tidak hanya Bumi Minangkabau, bank daerah Riau, bank daerah Jambi, bank daerah Palembang, berubah menjadi bank syariah insyaallah. Allahu Akbar. Bagaimana sikap kita menghadapi pemimpin yang bersikap beraliran atau pro kepada PKI? Maka kita harus memilih pemimpin yang bersih. Atiullah, taat kepada Allah, wa atiur Rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri. Kenapa tak ada kata atiu dalam ulil amri? Atiullah, atiur Rasul, wa ulil amri. Karena maknanya taatlah kepada pemimpin yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Baca ayat sebelumnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanah. Angkat pemimpin yang amanah. Wa idza hakamtum bainan nas an taqumu bil adli. Kalau dia amanah, dia adil, kau wajib ikut. Kalau dia tak amanah, dia tak adil. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk kalau menyebabkan patuh maksiat kepada Khaliq. Nauzubillah. Kenapa pembatasan sifat Allah hanya 20 saja? Siapa yang membatasi sifat Allah 20? Mana orangnya yang membatasi sifat Allah 20? Sifat 20 bukan pembatasan, itu akar pokok. Pokoknya 20, nanti dia akan bercabang-cabang. Maka jangan menghukumi sesuatu kalau kamu tak tahu. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau cakap kalau kau tak tahu. Inna sam'a wal basar wal fuad, telinga, mata, hati, semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wujud, hidam, baqa, mukhalafatul hawadis, yanuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Itu pokoknya dia akan bercabang berbatang dengan sifat-sifat yang lain. Bukan ala sabili takdir. Apa hukum membangun bangunan kubah di atas bangunan ulama? Umar Ibn Khattab membangun kubah kemah di atas makam Hafsah. Sudah ada orang yang membangun bangunan di atas makam. Umar bin Khattab membangun kubah di atas makam Hafsah. Maka kata Syekh Al-Jasafar dalam Fatwa Al-Azhar, bangunan itu hukumnya makruh, tak sampai haram. Tapi kalau keramiknya terlalu berlebih-lebihan, mubazir, boros, syirik, menyembah kubur, mengagungkan kubur lebih dari semestinya, maka dia jatuh kepada haram. Maka sekedar mengasih saja batas,
Andai Abdul Somad ini nanti mati, jangan bangun kuburannya, tapi buatkan saja batu bata keliling. Supaya apa? Supaya tanah itu jangan sampai diambil perusahaan properti. Karena banyak sekarang kubur mereka jadikan rumah. Apa hukumnya laki-laki menikahi perempuan, tapi laki-laki tersebut tidak mengenalkan keluarganya hingga bertahun-tahun? Ini namanya nikah silent, nikah siri bahasa Arabnya. Nikah siri hukumnya sah dengan cukup rukun dan syarat. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada dua saksi, ada ijab, ada kabul, ada mahar. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Walaupun yang lain tak tahu, tapi kata Nabi kepada Muaz, kata Nabi kepada Abdurrahman bin Auf, a'linun nikah, jangan diam-diam saja, umumkanlah nikah. Aulim walau bin syatin, buatlah kenduri walaupun hanya memotong seekor kambing. Walaupun seekor kambing zaman Nabi hanya undangan 10 orang. Karena orang Arab kalau seekor kambing 10 orang, ditambah awal 1 RW bisa. Walaupun 10 orang undanglah, maka potonglah kambing walaupun hanya seekor kambing. Kata Nabi, a'linu azab nikah, nikah jangan diam-diam, umumkan ke halayak ramai. Di mana buat? Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid supaya orang lain tahu. Yang ketiga, wadribu alaihi dufu, pukulkan duf gendang. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Dalam Quran menjelaskan ada 2 partai, Hizbullah, Hizbus Syaitan. Apa ciri-ciri partai Hizbullah? Apa ciri-ciri Hizbus Syaitan? Hizbus Syaitan condong kepada batil, Hizbullah condong kepada hak. Dunia ini isinya cuma 2, wa nafsu wa ma sawaha, demi jiwa penciptaannya, wa alhama fujuraha, setan buruk jahat bengkok, wa taqwaha, takwa elok baik Hizbullah. Maka awak selalu ikut kebaikan. Hadiri pengajian, ada pengajian Kamis tazkiyah, ada pengajian Selasa tazkiyah, ada pengajian Ustaz, ada pengajian Buya, ada surau Buya Gus Rizal Gazahar, ada pengajian Ustaz Zul, ada pengajian Ustaz Buya yang lain. Hadiri semua majlis-majlis ilmu. Bagaimana membangkitkan gairah beribadah? Kadang mayat yang turun, tengok orang sakit, balik dari pengajian ini jangan pulang ke rumah, singgah ke rumah sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak security, saya mau nengok orang sakit. Siapa yang mau bapak tengok? Saya ada orang yang sakit di rumah sakit gue yang ngomong. Untuk apa? Membangkitkan semangat beribadah. Pandang orang yang sakit. Kadang-kadang suara azan, hayya 'alas shalah, meleleh air matanya ingin ke masjid. Kenapa kamu menangis? Menyesal di masa lalu. Maka awak yang sehat, syukuri nikmat sehat. Datang ke masjid rumah Allah SWT. Tengok orang mati. Pulang dari situ, nampak bendera putih, asing kah? Kali orang mati, buka penutup wajahnya, cium sesama laki-laki. Perempuan jangan, walaupun bini orang. Mengamuk lakinya, walaupun mati. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang hukum yang berlaku di Indonesia? Bukankah hukum itu mesti hukum Allah? Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Yang tak benarkan hukum Allah kafir. Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Yang tak mengaku hukum Allah fasik. Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tak pakai hukum zalim? Maka ulama-ulama merumuskan Pancasila. Pancasila, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7 kata. Pancasila, 1, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Andai 7 kata itu masih ada, hari ini kita bisa menerapkan hukum pancung bagi pezina, hukum lempar rajam, hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam melempar batu sampai mati. Kenapa? Dipayungi 7 hukum. Apakah Abdul Somad ikut berdosa? Tidak. Yang berdosa adalah orang-orang yang punya kuasa dan dia menyelewengkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Saudari saya seorang janda baru bercerai di pengadilan agama, di mana masa iddahnya baru 1 kali haid, tapi sudah menikah lagi secara siri, di mana tanpa diketahui dan dihadiri oleh wali dari pihak perempuan. Apakah sah pernikahannya? Dihitungnya hari pertama bukan dari jatuhnya surat pengadilan. Dihitung hari pertama cerai bukan dari sertifikat cerai pengadilan, tapi dari hari suami menjatuhkan talak. Makanya ada salah penghitungan. Dia hitung dari hakim bukan, tapi dari suami menjatuhkan talak. Setelah dihitung talak lewat 3 bulan salah tata guru, maka itu
sudah habis. Lalu kemudian menikah dengan tanpa wali, menurut mazhab Syafi'i tidak sah. La nikah tidak sah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidain adlain, dengan dua saksi. Kemungkinan dia pakai mazhab Hanafi, pakai nikah siri, dia pakai mazhab Hanafi. Saya perempuan, saya limpahkan ke wali, ke wali ulil amri, ke Pak Kuat, aku limpahkan perwalian diriku, kau nikahkan aku. Aku menerima perwalian dia, maka aku nikahkan dia dengan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah, menurut mazhab Hanafi. Tapi hukum Islam Indonesia hanya memakai mazhab Syafi'i. Ustaz, gimana cara kuliah ke Maroko? Ikuti tes bulan Juni nanti, infonya ada di website Kementerian Agama. Tiap hari update status, tengok-tengok FB. Ustaz, doakan anak dapat adik laki-laki. Mudah-mudahan antum mendapat adik laki-laki. Kalau ibumu tak bisa punya anak, suruh ayah nikah sekali lagi. Bagaimana mengatasi pergaulan pemuda zaman sekarang? Buat komunitas. Ada namanya komunitas hijrah, ada namanya komunitas geng motor syariah, ada namanya komunitas anak muda pejuang, ada namanya komunitas perempuan jilbabel, ada namanya jilbabel, hijabes. Ikuti komunitas. Ingat, serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Mau ikut FPI, silakan. Mau ikut MMI, silakan. Mau ikut aktif di Muhammadiyah, silakan. Mau ikut aktif di Perki, silakan. Yang salah itu tak aktif di mana-mana tapi mengejek ke mana-mana. Pemuda seperti apa yang dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? 3, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik. Ada akhlaknya baik tapi tak sembahyang, ada sholatnya rajin tapi cakapnya kasar, ada cakapnya lembut, sholatnya rajin tapi pakai jimat, pergi ke dukun. Maka 3 mesti baik, akidahnya baik, ibadahnya benar, dan akhlaknya lembut. Itulah yang dicintai Nabi SAW. Bagaimana hukum orang yang melaksanakan aku? Bagaimana cara orang melakukan sholat? Bagaimana dengan dosen yang mempersulit mahasiswa? Nampo dosen. Kok nampaknya mahasiswa mau menyindir? Kalau aku coret-coret skripsi aku, iko hurufnya huruf besar, iko komanya setelah ini ada spasi, iko tulis Arabnya salah, ini HR-nya dalam kurung, ini koma pembuka baru tanda kutip di atas. Ambo bukan mempersulit, ambo sedang menjaga kualitas skripsi supaya benar. Itu mesti diluruskan. Belum pernah saya mempersulit mahasiswa. Tapi kalau mahasiswa sudah betul, suruh datang lagi. Sudah betul, suruh datang lagi. Sudah betul, suruh datang lagi. Ini zalim. Nanti di akhirat dosennya akan mencari mahasiswa di padang mahsyar. Sedang di padang panjang ini payah habis semua di padang mahsyar. Bagaimana pendapat Ustaz tentang terapel umrah haji yang masuk anggotanya membayar 3.500.000? Apa Pak Ustaz punya terapel umrah? Ambo akan pergi umrah dengan terapel Azhar Islamic Tour dari Padang, dari Sumatera Barat. Ambo tak punya terapel. Lalu kemudian tentang masalah MLM, multi level marketing. Kalau modalnya, halo, berubah semua. Kalau modalnya balik, maka dia boleh. Bapak bayar 3,5 juta, bayar juga 3,5 juta, bayar 3,5 juta. Nanti kalau bisa mencari 10 orang akan dapat bonus. Dapat tanya dulu, modal apa balik enggak? Modal 3 juta. Kalau modalnya balik maka boleh. Tapi kalau modalnya tidak balik, itu nanti putanya. Itulah bentuk Pandawa. Pandawa yang tertangkap di Jawa Barat. Jadi di putanya pilih 3,5 juta sana, 3,5 juta sana. Ada 1.000 orang, nah 3 miliar sana. Itulah di putar-putarnya
disangka orang yang dapat untung, padahal fikih orang yang zalim, maka haram hukum. Bagaimana Habib Umar melihat Rasul secara sadar, kasyaf, yang videonya ramai di YouTube. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatawassadu bi. Siapa yang menengok aku dalam keadaan tidur, maka sungguh dia sudah menengok aku, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Ini hadis sepakat semua ulama tentang menengok Nabi dalam tidur. Adapun menengok Nabi dalam yaqazah, menengok Nabi dalam keadaan yaqazah terjaga, maka buka kitab Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, judul kitabnya Al-Bayan lima Yushirul Adhan. Itu istilah ulama. Dia sebutkan ada beberapa ulama yang pernah menengok Nabi secara terjaga. Nah, jadi ada, baca kitab Al-Bayan lima Yushirul Adhan. Hukum menuju hari sampai 10 hari 100 hari untuk mengingati kematian. Tidak ada hadis Nabi menyuruh, tidak ada pula Quran menyuruh. Tapi kalau ditelusuri, ada tidak salah nama gue? Ada. Siapa namanya? Imam Atta. Kata Imam Atta, orang nan mati diuji selama 7 sampai 40 hari, maka dianjurkan bersedekah makanan dan berkirim doa. 40 hari, 40 malam diundang anak yatim, diaginya makan orang susah, lalu diaginya sedekah dan berkirim doa. Itu perbuatan salah, namanya Imam Atta. Tapi meminjam pitih, mau utang-utang, dia ingin membagi karena takut cakap orang ini tak betul. Dan sebaiknya adalah awak dan membuatkan makanan. Isna'u ta'aman li ahli Ja'far. Ja'far meninggal dunia, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Li'annahu yushiluhum, karena kematian Ja'far sudah menyulitkan. Buatkan makanan. Awak dan membawa makanan untuk ini semana-mana. Salah saya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.